Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah Infinix Note 30 Pro dan sekarang ini udah mendapatkan update sistem ke Android 14 berbasis XOS 14. Tentunya setelah kita melakukan update sistem banyak sekali perubahannya, nggak cuma buat tampilan tapi buat beberapa animasi juga tentu bisa kita temui di XOS 14 pada Infinix Note 40 Pro ini. Karena kan yang berubah bukan cuma buat tampilan tapi buat Android-nya juga, kemudian buat UI-nya juga berubah. Yang tadinya 13 berubah ke 14. Nah, langsung aja yang pertama ini bisa kalian perhatiin ya. Ya. Ini bisa kalian perhatiin terlebih dahulu animasi ketika kita matiin ponsel dan juga kita aktifin, lebih tepatnya di lock screen-nya. Ya, bisa berubah kayak gini, jadi keren ya. Ini saya suka banget buat animasinya kayak gini. Dan kalau kita buka ada animasi lagi, ya keren ya. Kemudian buat tampilan atau icon UI-nya ini masih sama aja, dan ini tadinya sih saya pakai buat ponsel daily ya. Tapi berhubung kemarin kita udah beli Infinix GT 20 Pro, jadinya ponsel ini cukup nganggur karena saya sendiri jarang pakai ponsel ini, paling cuma buat balesin itu komentar-komentar, kemudian buat lihat beberapa di aplikasi sosial media kayak gitu doang ya. Lalu kalau kita scroll dari atas di bagian smart bar ini ada fitur baru yaitu perangkat saya. Kalau kita klik kayak gini, nah tampilannya ini buat menambahkan beberapa perangkat kita, dan kita harus mengizinkan buat scan QR code-nya. Tapi biasanya sih saya cuman saya hilangkan doang kayak gitu. Dan kalau dilihat ini agak kotor, jadi saya lap terlebih dahulu ya. Oke, udah kita bersihin layarnya. Kemudian ada smart bar yang sekarang ini makin simpel kayak gini. Makin simpel dan juga kelihatan, dan ini bisa kita pindah dengan tekan dan tahan, bisa kita taruh paling atas biar nggak terlalu mengganggu ketika sedang kita geser-geser kayak gini. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian buat bagian sampingnya ini sedikit berubah ya. Tadinya kan nggak kayak gini, ada warna hijaunya, dan ini di bagian atas, sekarang diubah di bagian bawah dan masih tetap sama, ada Sharp News kayak gini. Kemudian kalau kita scroll di bagian bawah ya tampilannya masih sama aja, dan di sini nggak nemuin iklan sama sekali sih saya. Cuman ada beberapa yang komentar di beberapa video saya sebelumnya katanya Infinix tuh banyak iklan. Tapi setelah saya buka-buka di Xtime kayak gini misalnya ya, ini nggak ada iklannya loh. Kemudian saya coba buka di Palm Store. Nah, di Palm Store juga nggak nemuin iklan saya. Jadi entah itu beneran dia nemuin iklan atau asal komen juga saya nggak tahu ya. Kalian sendiri yang udah pakai Infinix, coba deh kalian drop aja di kolom komentar. Dan sebelum kita bahas lebih panjang lagi mengenai perubahannya, kita lihatin terlebih dahulu buat pembaruannya. Dan ini buat keterangan update sistem di Infinix Note 30 Pro. Bisa kalian perhatiin buat size-nya itu gede banget, nyampe 6GB lebih 700 MB-an, atau bisa dibilang mendekati 7GB. Sedikit lebih gede dibanding Infinix Note 30 reguler, dan ini keterangannya ya sama aja ya. Buat update Android 13 ke 14, kemudian update XOS ke 14, kemudian upgrade atau penambahan beberapa fitur spesial ya. Ini sebenarnya buat fitur dan juga tambahannya sama aja kayak Infinix Note 30. Nah, bisa kalian perhatiin tampilan di bagian tentang ponsel sekarang udah berubah jadi kayak gini, udah pakai XOS versi 14 berbasis Android 14, dan buat patch keamanan ini masih sama aja. Buat patch keamanan masih pakai yang 5 April. Jadi update kali ini buat peningkatan sistem Android dan juga sistem XOS-nya. Kemudian perubahannya bisa kita temuin di bagian fitur spesial, tampilannya sedikit berubah terutama di bagian menu dynamic bar-nya. Isinya masih sama aja, cuman yang berbeda ini buat animasi atau buat tampilan ini loh, ada previewnya ketika sedang melakukan ini lock screen, kemudian ada panggilan telepon dan juga perekam suara nanti bakalan muncul kayak gini. Kemudian animasi pengisian daya ketika full ataupun ketika pertama kali kita colok nanti muncul buat tampilan dynamic bar-nya. Dan ini kalian ada yang sadar atau enggak, biasanya ini namanya magic ring, sekarang diubah menjadi dynamic bar. Dan buat fitur-fitur lainnya ini masih sama aja. Lalu kita masuk di bagian sandi dan keamanan. Ini ada fitur tambahan yang udah sempat kita bahas di Note 30 dan juga GT 20 Pro, yaitu di bagian anti pencurian ponsel. Kalau kita aktifkan verifikasi power off, kemudian kita aktifkan buka kunci pengambilan gambar maksudnya. Nah, ini fungsinya kalau ponsel dalam kondisi kekunci, smartphone kita tuh nggak bakalan bisa dimatiin, nggak bakalan bisa kita restart atau nggak bakalan kita matikan buat ponselnya intinya. Lalu buat fitur buka kunci pengambilan gambar, semisal kalian ya lagi ngunci ponselnya kayak gini dan tentu dimasukin itu ya buat passwordnya kan. Nah, kalau salah nanti bakalan otomatis ke potret, bakalan otomatis ke foto kayak gini contohnya ya. Tapi langsung aja kita lihat. Nah ya kan, langsung otomatis ada foto ini. Nah,
Ini salah satu contoh ketika kita salah memasukkan password atau kata sandi di Infinix Note 30 Pro karena udah kita aktifin tadi ya. Dan buat verifikasi power off ini tentu gak bakalan bisa kalian matiin ketika ponselnya dalam kondisi kekunci kayak gini. Nah, coba kita matiin. Nah, iya kan? Gak bisa kita matiin, harus masukkan passwordnya. Selanjutnya kalau kita masuk di bagian personalisasi, ini ada yang baru, yaitu buat tampilan atau animasi wallpaper. Dan wallpaper yang saya pakai tadi, yang ini ya, ini kan ada animasinya keren nih. Misalnya kayak gini ya, kita lagi buka aplikasi di galeri, nah langsung ada animasinya. Dan kalau kita lock screen, tampilannya jadi kayak gini. Ini keren banget sih menurutku, karena sebelumnya di Android 13 nggak ada buat wallpaper atau wallpaper live yang sedang kita pakai. Lalu di bagian personalisasi ini ada tambahan, yaitu generator wallpaper AI, dan ini baru bisa kita temuin di ponsel Infinix yang udah pakai XOS 14 ataupun Android 14. Kalian bisa mendapatkan kuota secara gratis ini ya, dan ini buat kuota gratisnya cuman ada 6. Ini ada keterangannya, 6 wallpaper dapat dibuat hari ini. Jadi sehari itu cuma 6 kali. Oke, kita coba cari dan kita buat. Gimana buat hasilnya nanti? Kita coba tulis supercar black. Apakah bisa menghasilkan sesuai yang kita tulis atau agak ngaco nih? Coba kita tunggu aja gimana buat hasilnya. Nah, di sini bisa kalian lihat sama-sama ya. Ada keterangan buat like, dislike, download, dan juga hapus. Bisa juga langsung kalian setting sebagai wallpaper. Wih, mantep ya. Langsung muncul wallpapernya. Tentunya ini udah HD banget, nggak pecah-pecah kayak kalian lagi download di Google. Dan ini, wih, wallpapernya keren juga ini ya. Coba kita terapin aja dah. Kita download terlebih dahulu, terapinya nanti. Kayaknya keren buat wallpapernya. Ya, keren ya. Selanjutnya di bagian always on display. Ini buat beberapa tampilannya tentu ada yang baru dan juga cukup fresh kalau dibanding sebelumnya. Dan kita tes apakah buat always on display-nya masih cuma 10 detik atau bisa hidup terus-terusan. Ya, ternyata cuman di 10 detik doang. Nah, perubahan lainnya tuh terlihat ketika kita sedang lihat aplikasi YouTube kayak gini, lagi nonton YouTube. Smart Assistant atau asisten videonya itu cukup berbeda. Nih, bisa kalian perhatiin. Asisten videonya sekarang kayak gini buat tampilannya. Buat notifikasi rentetan, tekapan layar, pesan jangan ganggu. Jadi kalau kalian lagi nonton YouTube, ini bisa kalian aktifin nih. Nanti gak bakalan ada notifikasi yang muncul menutupi layar kalian. Dan ini juga cukup membantu banget karena buat tampilan atau pintasan di bagian samping, ini sekarang nggak cuman WhatsApp dan juga Chrome. Jadi bisa kalian edit sendiri di bagian sini, bisa kalian tambah-tambahin apa aja aplikasi yang mau kalian tampilin di bagian Smart Assistant atau asisten video di Infinix Note 30 Pro. Lalu setelah kita mengupdate ke XOS versi 14, ini di bagian personalisasi, di bagian layar kunci lebih tepatnya, bisa kita edit buat tampilan ataupun buat shortcutnya kayak gini. Ini bisa kita ubah buat font, kemudian buat warnanya juga bisa kita ubah, bisa kita ganti jam digital kayak gini juga bisa. Bisa kalian atur sesuai selera, ini juga bisa kita edit ya. Nah, ini bisa kita ubah pakai aplikasi ataupun pakai mode pintasan kayak gitu lebih tepatnya. Baik itu di bagian sisi kiri ataupun di bagian sisi atas. Nah, jika udah oke langsung kalian tekan centang atau kalian tekan oke aja ya. Dan sekarang ini buat perubahan yang saya suka, yaitu di bagian aplikasi kameranya ya. Ini buat aplikasi kameranya sekarang udah nggak langsung terang banget kayak gitu. Sebelumnya kan kalau kita buka aplikasi kamera, kecaran layarnya tuh langsung meningkat, langsung maksimal kayak gitu ya. Jadi nggak enak dipandang. Apalagi kalau kita lagi pakai di kondisi ruangan yang kurang cahaya atau sangat minim cahaya, itu bisa bikin mata kita silau, bisa bikin mata kita sakit. Dan ini nggak ada buat perubahan yang terbilang signifikan, cuman buat kecerahannya aja yang diilangin, atau lebih tepatnya mengikuti buat settingan ponsel. Buat opsi watermark masih sama aja kayak gini. Kemudian tadi ada yang nanya ya, apakah bisa pakai resolusi 1080 60 fps pakai stabilisasi atau enggak? Dan ternyata jawabannya masih tetap sama aja ya kan. Nggak bisa kita pakein stabilisasi selain resolusi di 1080 30 fps. Lalu di bagian perekaman bokeh juga masih sama, nggak ada mode tambahan kayak Infinix GT 20 Pro. Di bagian kamera selfie-nya juga ini masih sama aja kayak gini ya. Masih sama aja buat kamera selfie-nya, nggak ada perubahan ataupun tambahan. Dan sekarang waktunya kita bahas urusan performa di Infinix Note 30 Pro setelah kita melakukan update Android dan juga XOS. Dan sekarang bisa kalian perhatiin buat perbedaan setelah kita melakukan update sistem dan juga belum update sistem. CPU throttling-nya makin bagus, makin stabil. Begitu juga buat AnTuTu Score yang dapetin, ini sebelum kita melakukan update sistem, dan ini setelah kita melakukan update sistem. Tadinya cuma di 400.000 doang, dan sekarang dapat di 418.000 doang. Dan tentu buat AnTuTu Score ini bisa naik, bisa turun, atau lebih tepatnya tiap
ponsel Antutunya itu berbeda-beda, tergantung dalam kondisi CPU atau kondisi ponsel kalian ya. Kalau ini tadi sih kisaran 30 menit setelah saya tes buat CPU throttlingnya, jadi masih kurang benar-benar optimal, tapi paling nggak udah bisa kita lihat buat buat peningkatan dari sebelum kita melakukan update sistem dan juga setelah melakukan update sistem. Sekarang langsung aja kita bahas gimana buat urusan performanya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai buat gaming test, saya lihatin terlebih dahulu buat setup gamingnya, lebih tepatnya buat settingan. Ini saya cuman pakai konektivitas WiFi aja ya, nggak ada kartu SIM yang terinstall. Lebih tepatnya saya pakai mode offline, Bluetooth, NFC, dan juga GPS saya matiin. Lalu layar saya setting di 120 Hz. Aplikasi saya keluarkan semua yang berjalan di latar belakang ya. Dan langsung aja seperti biasa, gaming testnya adalah game Mobile Legends. Sekarang kita mulai buat stopwatchnya. Ya, udah mulai ya. Ini buat suhu ruangan seperti biasa ada di 2930. Sebelum mulai, ini saya perlihatkan terlebih dahulu buat tampilan game space-nya. Tampilannya sekarang ini tentu udah kelihatan modern, udah kayak ponsel-ponsel Infinix terbaru yang baru aja launching lebih tepatnya ya. Nah, kayak gini tampilannya. Buat pengubah suara masih tetap nggak ada ya kan, masih tetap nggak ada, masih tetap dihilangin. Dan tampilannya masih sama kayak gini, dan kita gaming testnya cuman pakai mode seimbang aja, nggak perlu pakai mode performa. Ini buat settingannya nanti 2 match ya. Ini main di super ultra, kemudian kita coba di super tinggi. Dan baterai saya ulangi ini ada di 100%. Langsung aja kita mulai buat matchnya. Kita tes di rank mode lagi penempatan ini. Dari tadi buat main game ini FPS-nya terbilang bagus ya, ada di atas 80 FPS terus. Tapi buat suhunya ini udah mulai kerasa lebih hangat, terutama di bagian BAM kamera atau di bagian frame kamera belakang. Dan kita tes buat suhu backdoornya, atau lebih tepatnya di bagian frame kamera yang kerasa hangat. Ini nyampe 40 tadi tuh. Ya nyampe 40 derajat. Kalau buat suhu layarnya sih masih enak-enak aja ya, masih adem. Mantap ya. Buat ini, buat bar besar-besaran tadi masih ada di 70 fps-an, jadi masih bagus sih buat fps yang dapetin. Dan nanti tentunya setelah match yang pertama kita liatin rata-rata fps serta suhu dan juga penurunan baterainya ya. Kita lanjut buat main. Oh ternyata udah selesai guys. Kita cek terlebih dahulu buat suhu layarnya. Suhu layar ini ada di 42,5 tertinggi. Suhu backdoor paling tinggi masih tetap sama di 40,6 tadi. Kita keluarkan, kita lihat sama-sama. Tadi FPS sempat drop nyampe 60-an gara-gara ini ya, dapat notifikasi dari YouTube. Kita lihat terlebih dahulu. Buat baterainya ini masih tersisa di 96% dan udah kita pakai selama 19 menit, hampir 20 menit. Dan main gamenya selama 15 menitan atau 16 menit ya. Ini rata-rata yang kita dapetin bagus ya, ada 82 fps. Dan ini sedikit buat frame dropnya. Ini waktu saya bilang tadi bisa nyampe, ternyata nggak cuma 60, parah banget tadi nyampe segini 37 fps waktu saya dapat notifikasi dari YouTube. Oke, sekarang kita lanjut buat match yang kedua. Kita turunin nih. Tadi main settingan rata kanan ya. Oke, kita turunin. Buat grafisnya kita bikin di tinggi, dan grafisnya refresh rate-nya kita bikin di super. Ini match kedua kayaknya FPS-nya makin stabil nih, makin ngerasa nyaman soalnya buat main dari tadi. Nggak kerasa nge-lag ataupun macet-macet ya. Smooth juga buat main game. Suhu juga menurutku sih masih stabil kayak tadi. Lebih tepatnya suhunya nggak tinggi-tinggi banget, paling suhu backdoor kayak tadi 42, suhu layar masih kisaran 40 doang. Oke, mantap. Wih, keren, triple kill. Mengganggu. Anakan Lord sangat mengganggu. Oke, udah selesai match yang kedua. Sekarang waktunya kita lihat buat suhunya terlebih dahulu. Oke, buat suhu layar masih sama kayak tadi ya, ada di 42,6. Suhu backdoor cuman di 40,5, 40,6. Jadi buat suhunya masih tetap sama, meskipun buat grafisnya kita turunin dikit ya. Sekarang kita keluarkan, kita lihat sama-sama buat baterai yang tersisa. Nah, ini buat baterainya masih ada di 90%.
Udah kita pakai selama 40 menit, hampir ya 40 menit lah. Oke, ini buat FPS rata-rata yang kita dapetin FPS-nya kayak gini. Kita dapatnya di 80 fps dan sempat frame drop parah tadi waktu lagi dapat notifikasi dari YouTube ternyata. Dan bisa kita perhatiin ya, ini buat grafisnya tentu masih kelihatan bagus banget karena buat frame dropnya ini masih dikit dan masih terbilang cukup stabil kalau menurutku. Sekarang ini coba kita liatin terlebih dahulu buat rekaman FPS di bulan-bulan sebelumnya. Ini ya 7 Mei. Nah, 7 Mei kayak gini nih. Bisa kelihatan ya buat frame dropnya itu lebih sering dibanding yang barusan kita pakai atau kita tes. Nah ya kan, lebih sering frame drop di bulan sebelumnya atau ketika masih menggunakan XOS versi 13. Oke, jadi menurutku kesimpulan setelah kita mengupdate XOS 13 ke XOS 14, lebih tepatnya Android 13 ke Android 14 di Note 30 Pro. Ini membuat performanya makin bagus, makin smooth dan FPS makin stabil. Suhu maksimal cuma di 42, buat layarnya backdoornya anteng di 40 derajat Celcius doang. Baik itu pakai settingan rata kanan atau pakai grafis tinggi. Dan buat kalian yang tanya, kalau di-update gimana? Apakah buat data-datanya bakalan hilang? Datanya nggak bakalan hilang kalau nggak kalian hapus. Jadi tinggal kalian download, kalian update aja. Dan buat urusan bug atau pengalaman lainnya, plus minusnya nanti bakalan kita bahas setelah 1 mingguan atau beberapa hari ke depan setelah kita nyobain dan nemuin beberapa masalah setelah kita melakukan update sistem. Karena yang namanya update sistem biasanya itu emang banyak sekali hal baru yang bisa kita temuin. Bahkan buat bugnya juga ikut-ikutan baru. Apalagi ini dari Android 13 ke Android 14, pastinya bakalan nemuin beberapa bug ataupun masalah baru di ponsel yang baru aja kita update. Dan jangan lupa tulis juga buat pengalaman ataupun kritik dan juga sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.